namanya usaha jangan ragu-ragu lah. Pokoknya Bismillah saja. Mau apa yang penting kita orang jaga kepercayaan konsumen. Catering ini sudah dimulai tahun berapa dan sudah sebagaimana perkembangannya dari tahun tersebut? Mulai akhir tahun berapa ini mulai corona ini? Sejak corona ini 2020. Iya. Pas mulai itu dia punya kan pelarian usaha lah daripada semua kan waktu itu dia ada kasih off toh. Jadi ada mulai dari situ ibu-ibu kan yang kantin apa ini kan tidak ada kerja kan sekolah-sekolah itu tuh. Awalnya ibu dari apa, dari kantin juga? Bukan, iya kalau saya sepupu ini yang ini dah kan dari kantin, baru kan sekolah so ditutup, pokoknya usaha-usaha itu so hampir ini semua tuh. Jadi ada sampai ini kan acara-acara tetap ada. Biar besar-besar itu kan. Jadi ada ini kasih badai catering ini baru kan ibu-ibu yang tidak ada kerja, saudara-saudara yang tidak ada kerja, jadi ada berpikir akan ini sebagai catering. Oh, jadi padahal kan di masa-masa pandemi tersebut mungkin orang bikin kegiatan, bikin acara-acara kurang. Kok ibu beraninya bikin catering ini? Apa yang menjadi memberanikan ibu? Pokoknya modal nekat saja. Tidak ada, tetap kan mau berakhir ini, pokoknya DP ini bagi tetap mau ada DP akhir kan ini pandemi ini kan. Jadi tetap acara macam orang kawin orang apa biar cuma sederhana kan tetap ada. Catering ini sampai dikenal luas di masyarakat itu awalnya bagaimana? Oh, yang lalu itu kan orang memang menjaga melayani ini apa pesanan-pesanan nasi kotak. Oh, awalnya dari nasi kotak, terus berkembang. Baru ada pesanan-pesanan ini keluarga kalau orang ada acara ya semua masa-masa. Tapi waktu itu belum ada tempat toh, belum ada alat-alat. Jadi coba ini di situ. Belum ada alat-alat cuma. Jadi nanti 2020 itu mulai ini DP alat-alat. Mulai saja DP alat-alat. Yang dulunya tidak ada, ada. Memang apa yang membedakan catering ibu? Maksudnya merasa ya kalau dibilang kan catering di Gorontalo ini kan banyak juga. Iya. Apalagi ibu di wilayah Tapa ini, wilayah apa ini? Tapa Bulang. Kemungkinan untuk bisa dikenal luas itu kan butuh strategi pemasaran yang itu. Mungkin apa yang
Ya, Trump punya strategi itu, dia punya rasa dengan kualitas itu yang dijaga, menjaga kepercayaan konsumen. Awalnya ibu punya karyawan berapa orang atau Kalau sekarang dulu kalau kemarin dulu berapa karyawan orang yang cuma 4 orang. Hmm, Kalau sekarang 8 orang. 8 orang. Iya. Semuanya ini tetap atau bagaimana karyawan? 8, iya tetap. Kalau biasa kalau musim-musim pesta mau tambah itu sampai 12 orang. Ini dominan keluarga ya, usaha Iya, keluarga. keluarga semua. Hmm. Biasanya di musim pesta itu ibu mampu memproduksi berapa meja pesanan? Sampai 100 lebih 1 bulan. Paling banyak satu hari ada 15 menit. Satu hari Satu hari 15 meja 15 bisa meja. ditangani siang malam. Siang malam. 15 siang pagi 15 malam. Tidak. Macam pagi 7, malam 7, 8. Di beberapa lokasi itu sampai di 5 lokasi. Bukan cuma 1 lokasi. Kalau permintaan lebih dari itu bisa aja kalau Tergantung dia punya lokasi. oh lokasi Kalau juga iya, menentukan. lokasi itu menentukan. Kalau lokasi dekat-dekat bisa sampai 20 meter bisa. Apalagi kan kalau pesanan mau pagi dengan malam cuma 3 orang punya, mau 3 lokasi itu bisa. Kalau lokasi jarak yang sudah lumayan jauh itu di lokasi mana? Paguyaman. Oh, sampai di Paguyaman atau masih ada lagi jauh lagi? Tidak. Pernah? Satu Paguyaman. Paguyaman ya. Iya. Kalau sini sampai Pulang Ulu Pulang Hulu masih bisa di ini ya. bisa dijangkau. Nah, ibu punya perlengkapan peralatan itu dimodali bagaimana? Dimodali dari pinjaman. Pinjaman ya. Tidak ada bantuan pemerintah. Tidak ada. Belum pernah ada. Nah, ini dari segi harga, Bu. Kalau ukuran satu meja apa itu bagaimana DP ini hitungannya? Hitungannya harga sekarang ada empat harga. Ya, ada yang paling di bawah 3.250 per meja, ada yang 3.500 per meja, 3.750 sampai 4 juta. Sampai 4 juta. Mungkin bisa diklasifikasikan dari yang 3 juta berapa tadi? 3.250. Yang paling murah. Iya, 3.250 itu dapat apa aja Bu kalau paling itu bisa dapat 10 menu, itu 10 menu ikan, 10 menu ikan, ada dia punya es buah, kue satu macam, ada aqua. bisa mampu berapa kepala begitu konsumsi itu makan? Bisa Satu meja. sampai 80 sampai 90 orang. Kalau yang 4 jutaan itu 4 juta itu menu apa saja? itu sampai 14 menu ikan. 14 menu ikan, Iya. misalnya apa-apa?
dia 14 menu ikan itu 14 menu ikan toh, baru tambah nasi, ada kue 2 macam, baru es buah itu aqua, ada puding itu bisa sampai 150 kepala itu bisa. Oh, 4 jutaan itu 150 kepala ya. Iya. Nah, jadi kalau macam tadi ini sampai berapa meja ini? Tadi ini cuma berapa meja? Cuma 6 meja. Pagi 2, 4 malam. Kalau besok dia 7. Cuma pagi dengan malam. Kalau dikalkulasikan Bu, mungkin dari saat Ibu berpendapatan kan dia tadi bilang 100 meja per bulan. Iya. Itu 100 meja per bulan, kira-kira omset keseluruhan berapa dan bersihnya berapa? Kalau 100 lebih itu nanti musim pesta. Kalau normal begini dia bulan-bulan begini cuma ada 50 paling banyak. 50 meja. 50 meja. Nah, itu sekitar berapa itu? Kalau saya cuma ini biasa kan pinjaman alat meja 1 set itu, kalau biasa orang pinjam di pesta-pesta kan dia punya ongkos 500. Jadi saya cuma ini di standar sih itu 500 saja per meja. Cuma untuk itu. Karena sekarang kan orang punya persaingan usaha sekarang itu tidak bisa ambil untung banget. Baru bahan-bahan ini dia punya harga makin turun. Iya, nah itu Bu, itu kan bahan makin hari makin melonjak gitu. Makanya Ibu antisipasi bagaimana kayak minyak kelapa, merica, bawang, rempah-rempah apa ini semakin mahal. Itu Iya. disiasati bagaimana Bu? Apa menaikkan harga lagi atau gimana? Yang dia punya harga itu baru naik baru-baru ini, baru dari puasa. Biasa harga itu dari 3 juta, 3,5 sampai 3.750. Nanti sekarang ini sudah tambah 250. Karena kenaikan Iya, harga kenaikan barang-barang itu, minyak kelapa apa Iya. itu ya. Jadi orang tidak terlalu kasihan supaya konsumen kan tidak terlalu terasa. Jadi, Tapi sekarang pemilik catering ada paket dengan tenda. oh sudah sekalian tenda. Iya. Nah, Sekalian dengan tenda sekarang ada sound system. kerja sama. Tapi kalau tenda saya punya sendiri. Pernah ada suatu waktu Bu, ada yang pesan terus di PHP-in begitu Bu, ada saya hanya tidak bilang tidak jadi padahal sudah pesan. Oh, ada banyak. Banyak begitu ya. Banyak. Seperti apa ceritanya Bu? Macam tinjau lokasi, dia suruh lihat dulu lokasi, akhirnya tidak jadi. Itu. Tapi tidak apa-apa, namanya kan usaha, tidak. Pasti ada lagi yang lain masuk. Pernah ada yang sudah DP sudah bikin makanan kalau itu terus tidak jadi tidak ya? pernah. Cuma pernah yang salah jam, salah info. Cuma melalui orang, melalui orang apa begitu ya? Tidak datang langsung, cuma melalui perantara, baru dia kasih salah informasi jam. Tapi untung ada lagi di lokasi lain ada yang cuma beda 4 jam lah, jadi bisa. Ada banyak. Biasa kalau umpamanya pesanan pagi, itu masaknya itu dari mulai jam berapa? Masaknya tergantung dia punya itu banyaknya. Kalau cuma 1-2 meja nanti mulai jam 5 pagi. Supaya kan makanan biar sampai sore insya Allah masih bisa, sampai malam masih bisa. Tapi dia kalau banyak, buat start jam 3 dan diambil siang jam 4. Karena orang punya bikin banyak, orang punya konsumen itu kan orang makanan alhamdulillah selama ini jarang sekali ada komplain. Komplain dari konsumen. Apa yang membuat Ibu harus tepat waktu mungkin? Kerjasama yang baik dengan anak buah. Orang jadwal. Kamu harus jam begini mustar, perkirakan itu BP jam kalah. Jadi biarpun itu orang sampai 5 lokasi dalam jam yang sama, alhamdulillah tidak pernah terjadi.
bagaimana? Maksudnya ada cita-cita ke depan usaha ini mau dikembangkan seperti apa dan bagaimana? Ya, usaha ke depan insya Allah ini kan sekarang masih terbatas orang yang bisa dilayani. Insya Allah ke depan sudah bisa provinsi lah bisa dilayani. Insya Allah mau dibuka di lain-lain kan. Kalau di itu Bu, kalau orang ingin pesan lewat apa Bu? Lewat telepon atau lewat di Facebook atau WA? Mana yang Berapa nomor telepon yang biasa dihubungi? Di apa? 0823 49 0823 49 18 9049. Itu ulang Bu boleh? 0823 49 18 9049. Iya. Nah, dihubungi lewat nomor telepon Iya. itu ya. Atau Itu bisa aktif. di Facebook Dewi Jafar. Dewi Jafar di Iya. Facebook. Iya. Oke ya.